Terjadi lagi. Institusi kepolisian digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi, seperti peristiwa Verdi Sambo tahun 2022 lalu. Tak disangka, berselang 2 tahun, kasus polisi tembak polisi kembali terulang di Solok Selatan, Sumatera Barat. Sungguh miris, polisi yang semestinya menegakkan hukum dan melindungi masyarakat justru berbalik melakukan tindakan pelanggaran hukum. Lebih parah lagi, motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim AKP Ulil diduga berkaitan dengan tindak koruptif. Bagaimana tidak, AKP Dadang diduga membekingi praktek tambang ilegal yang kasusnya sedang ditangani oleh AKP Ulil. Bahkan, setelah menembak AKP Ulil hingga tewas, AKP Dadang sempat memberondong peluru rumah dinas Kapolres Solok. Aksi barbar tembak-menembak ini pun telah direspon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yang jelas, saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Meninggalnya AKP Ulil otomatis mencoreng citra institusi Polri. Pasalnya, ini bukan kali pertama kasus main tembak sesama anggota polisi. Sejak tahun 2019, setidaknya ada 6 kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus Verdi Sambo dan Brigadir J tahun 2022. Jika dirunut, kasus polisi tembak polisi ini terkesan terus berulang setiap tahun. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyayangkan peristiwa penembakan ini. Menurutnya, kasus ini perlu didalami lebih komprehensif agar pelaku penembakan mendapat hukuman yang setimpal. Ya, terhadap pelaku kami ingin hukum ditegakkan, ya, agar ditindak tegas, dimintai pertanggungjawaban hukum baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks disiplin dan kedinasan. Ya, ada 2 masalah hukum di sini. Kami adalah yang pertama kasus penembakannya sendiri. Saya duga pasti merupakan pembunuhan berencana, ya, karena dia menggunakan pistol menembak, ya, sudah merencanakan untuk menembak. Saya menduga itu pembunuhan berencana, tapi nanti penyidik silahkan memprosesnya. Komisi 3 DPR RI menilai kasus ini semestinya jadi momen untuk berbenah dan melakukan evaluasi rutin terkait penggunaan senjata api. Anggota polisi dengan bekal senjata api perlu dipastikan dalam kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik. Jadi ada tes berkala seharusnya kepada aparat penegak hukum ketika dia diamanahkan untuk memegang senjata. Apakah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu diuji lagi, dites kembali kesehatannya, mentalnya. Sehingga senjata itu tidak dipergunakan untuk membunuh, ya, menghabisi nyawa orang lain, kecuali menghadapi kejahatan. Ya. Selain evaluasi penggunaan senjata api, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto juga menekankan pentingnya evaluasi profesionalitas Polri. Aparat penegak hukum tidak boleh terjerumus dalam kegiatan yang berada di luar tugas dan fungsinya. Kapolda harus mampu memetakan potensi penegakan hukum yang dapat memicu konflik. Ini kita sayangkan betul. Ini pelajaran juga bagi yang lainnya. Tadi di Polda Jatim juga kita sampaikan, Polda Jatim juga banyak galian C. Hati-hati dengan potensi-potensi ini. Jangan dibiarkan dari sekarang sebelum terjadi, waspadai siapa saja yang bermain, bagaimana cara mengatasinya, baik secara sosial maupun secara hukum. Publik tentu berharap kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali. Peluru senjata api polisi semestinya dimanfaatkan sebagai alat pemberantas aksi kejahatan, bukan malah digunakan untuk membekingi praktik ilegal pertambangan.